Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit sopak, lepra, kegilaan, dan seburuk-buruk penyakit lainnya, termasuk virus corona. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sedang membahas tafsir surat Al-A'raf. Yang lalu kita lagi mengkaji ayat 167. Kita sedang membahas ayat 167. Baru sedikit kita membahasnya, belum sampai terakhir ayat atau akhir ayat, maka kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Wa idz ta'adzana rabbuka ay a'lama i'laman sarihan. Tadi diterjemahkan, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahukan. Artinya memberitahukan secara jelas. A'lama i'laman sarihan, menyatakan dengan sebuah pernyataan yang jelas. Apa yang dia nyatakan? La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Allah akan mengirim kepada mereka orang yang akan menghinakan mereka. Yuhinuhum, menghinakan mereka. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Allah akan kirim orang yang akan menghinakan orang-orang Yahudi. Allah akan kirim yuzilluhum, orang yang merendahkan orang-orang Yahudi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, siapa yang Allah kirim, yang dengan dia Allah menghinakan orang Yahudi, yang dengan dia Allah merendahkan orang-orang Yahudi. Bitaufik minallah, dia menghinakan orang Yahudi. Bitaufik minallah, dia merendahkan orang-orang Yahudi. Siapa dia? Tafsir yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir yang lainnya, yaitu bangsa Arab. Dan sudah kita ketahui perbedaan penafsiran antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lainnya, selama mereka adalah
Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan Syiah dan yang lainnya. Maka perbedaan tafsirnya adalah perbedaan tanawwu', perbedaan yang sifatnya variatif, bukan tanaqud, bukan tadad, perbedaan yang kontradiktif, bertentangan, bukan. Jadi tidak ada pertentangan satu penafsiran dengan penafsiran yang lainnya, tidak ada. Tetapi tanawwu', variatif. Sehingga dengan kita memahami ini, kita memahami yang ini, kita memahami yang ini, kita ambil semuanya, malah akan menambah hasanah keilmuan, akan malah lengkap karena tidak saling bertentangan. Nah, sekarang kita ambil tafsir yang pertama, misalnya bangsa Arab. Memang bangsa Arab, mereka adalah para sahabat Muhajirin dan Ansar, pernah menghabisi orang-orang Yahudi. Berapa jumlahnya mereka? Ratusan. Ada yang mengatakan sekitar 700, ada yang mengatakan sekitar 900 dihabisin oleh bangsa Arab, oleh para sahabat. Kalau tafsir orang yang Allah kirim adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak bertentangan, karena bangsa Arab yang pernah menghabisi orang-orang Yahudi, membunuhi para kaum laki-lakinya dan yang wanitanya ditawan, ketika itu adalah dengan komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pernah terjadi dalam satu kisah. Kapan kejadiannya? Ketika perang Khandaq. Perang Khandaq juga disebut perang Ahzab. Khandaq artinya parit, karena dalam perang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya membuat parit. Orang kafir, orang munafik dari berbagai suku, mereka bersekongkol, berkonspirasi, membentuk satu kekuatan. Jadi berbagai kelompok, berbagai kekuatan, maka disebut Ahzab. Kumpulan kekuatan-kekuatan, kumpulan kelompok-kelompok, maka disebut Ahzab. Banyak Ahzab, mencapai berapa? 10.000 pasukan. Dalam kalkulasi strategi mereka, 10.000 pasukan sekutu ini ngeringsek masuk Madinah. Madinah habis tak tersisa. Allah menghendaki lain. Sebelum kedatangan mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang jelas sudah bisa diperkirakan masuk dari Madinah melalui arah mana, sudah bisa diperkirakan. Melihat kondisi alam yang sedemikian rupa, dari arah sini nggak mungkin, dari arah sini nggak mungkin, masukkan dari arah sini. Nah, di arah yang diperkirakan secara kuat dan dipastikan melalui arah ini, di situ Nabi bikin parit. Satu parit sepanjang berapa meter, digali beberapa orang. Sampingnya lagi parit sepanjang sekian meter, dalamnya sekian meter, digali beberapa orang. Terus beberapa parit dibangun, maka disebut Khandaq, parit. Ketika pasukan sekutu datang, kumpulan Quraisy, Hotofan dan yang lain-lainnya mencapai 10.000, mereka kaget di luar perkiraan mereka. Gak pernah menyangka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki strategi perang dengan membuat parit. Gak pernah menyangka, karena semacam ini tidak dikenal oleh bangsa Arab. Ini yang mengasih ide kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Salman Al-Farisi, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi dia orang Persia yang sekarang Iran. Maka ketika idenya Salman Al-Farisi ini diterima, jadilah beberapa parit pasukan sekutu, semuanya berjumlah sekitar 10.000, gak bisa masuk. Gimana? Mau masakan masuk, para sahabat siap dengan panah-panahnya diluncurkan.
sehingga mereka berjaga-jaga di luar. Apa mau berkelanjutan seperti itu? Oh, mereka merasa kuat sehingga melalui celah-celah di antara parit yang satu, parit yang berikutnya, melalui celah-celah di antara parit mereka berusaha geringsek masuk. Dan para sahabat sigap terus memanain kuda-kuda mereka, berusaha meloncati di antara parit-parit ini. Para sahabat terus memanain, menghujani dengan panah biar jangan sampai masuk. Dan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan seperti itu, menjaga jangan sampai mereka masuk. Soalnya jumlah mereka 10.000. Jumlah Nabi dengan para sahabatnya berapa? Iya, 10.000 kalau dengan wanita dan anak-anak, total semuanya penduduk Madinah ketika itu. Tapi ini 10.000 semuanya pasukan, maka jangan sampai masuk. Dan sampai maghrib datang, belum sempat sholat asar, Nabi dan para sahabatnya disibukkan menjaga mereka jangan sampai masuk. Maka Nabi berdoa melaknat mereka yang menjadikan beliau dan para sahabatnya terlewatan sholat asar. Nah, ini para sahabat menghadapi pasukan dari depan. Di dalamnya orang Yahudi yang sesungguhnya sedang terikat perjanjian dengan Nabi, mengingkari, menyelisihi janji. Mereka membuat ulah, menyerang dari belakang. Dan ketika itu para sahabat tentunya gelisah. Gimana istri dan anak-anaknya yang di dalam kota? Karena mereka berjaga-jaga di perbatasan menghadapi musuh, jangan sampai masuk. Maka kalau kita baca surat Al-Ahzab, ini diibaratkan dengan sedemikian rupa ungkapan dari Allah, dada-dada sesek ke leher karena sedemikian gelisahnya, dua arah depan dan belakang. Dan para wanitanya dikumpulkan di dalam satu benteng. Ketika suami-suami, bapak-bapaknya berangkat perang, para wanita-wanitanya dikumpulkan satu benteng, di dalam satu benteng yang mereka gelisah gimana istri dan anak-anak. Kemudian ketika pertolongan Allah datang dengan mengirimkan angin topan, tenda-tendanya orang-orang kafir tercerabut sampai pasak-pasaknya terangkat oleh angin, panci-pancinya dan seterusnya yang dibawa untuk kebutuhan mereka porak-poranda, dan mereka lari, kaum muslimin menang. Nah, dalam keadaan harus istirahat, malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah kalian akan istirahat sementara para malaikat masih sigap dengan senjatanya? Berangkatlah ke Bani Quraidah." Berangkatlah ke Bani Quraidah. Maka para sahabat pun berangkat ke Bani Quraidah padahal sesungguhnya istirahat. Demikian perjuangan li'la'i kalimatillah ketika itu, bukan dengan santai-santai. Kalau kita tinggal menikmati membaca Al-Qur'annya, membaca hadisnya, mengkaji ilmu syariatnya, perjuangannya nggak sampai seperti itu. Tinggal mengorbankan korban waktu barangkali, atau korban hobi. Mestinya pada maghrib enaknya kan ngopi sambil makan pisang goreng gitu ya, kipas-kipas, enak sekali kayak habis kerja lagi. Tapi nggak ada pengajian, berangkat, paling korban waktu, korban hobi. Tapi awal-awal li'alai kalimatillah sedemikian rupa, sudah perangnya menyesakkan dada sampai naik ke leher, mau istirahat suruh berangkat langsung ke Bani Quraidah. Maka orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian itu, mereka sebenarnya mau meminta ampun kepada Nabi atas ulahnya.
Apa keputusan Nabi? Urusan kalian orang-orang Yahudi yang melanggar janji, urusannya ada pada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Sa'ad bin Mu'adz sesungguhnya lagi sakit parah dan dia ditempatkan di masjid karena dia pimpinan Aus. Nabi memberlakukan orang sesuai dengan tempat yang semestinya. Dia pimpinan Aus, ditempatkan di masjid dan Nabi setiap saat bisa mengunjungi. Urusan kalian wahai orang-orang Yahudi diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Orang-orang Yahudi merasa senang. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah atau sebelum Nabi SAW diutus, ada hubungan tersendiri antara orang-orang Yahudi Bani Quraidah dengan suku Aus. Ada persahabatan yang tersendiri, close friend. Menyangkanya akan hukuman ringan saja, tapi Sa'ad bin Mu'adz memutuskan bunuh seluruhnya. Maka dibunuhlah seluruh orang yang sudah dewasa. Kalau yang anak-anak dan wanita ditawan, dibunuhin satu persatu, jumlahnya ratusan. Ada yang mengatakan 600, 700, bahkan 900. Nah ketika itulah Yahudi dibantai. Ini tentang Quraidah. Kemudian tentang Khaybar, Nabi dan para sahabatnya menaklukkan mereka sehingga ghanimahnya ketika itu sangatlah banyak. Ghanimahnya sangatlah banyak. Khaybar menjadi wilayah kaum muslimin yang para sahabat dengan ghanimahnya itu bisa mengembalikan pinjaman-pinjaman kebun-kebunnya orang Ansor. Karena ketika hijrah dari Mekah ke Madinah untuk bisa bertahan hidup, mereka nggak punya apa-apa, maka baiknya orang Ansor dipinjamin kebun, pinjamin. Nah ketika dapat ghanimah Khaybar, kebun-kebun ini dipinjamin. Ini terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bangsa Arab, yaitu Muhajirin dan Ansar, merendahkan orang Yahudi, menghinakan sehina-hinanya. Nah, jadi di sini Allah menyatakan dengan pernyataan yang jelas, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, mengutus kepada orang-orang Yahudi yang akan menghinakan mereka, merendahkan mereka jika ditafsirkan dengan bangsa Arab. Yang ada masalah ditafsirkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak ada masalah. Pahami kedua-duanya, gak ada masalah. Karena tanawwu', perbedaan tafsirnya adalah tanawwu' variatif. Kemudian disebutkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti dari ayat ini kita memahami kaum muslimin tidak akan mungkin dikalahkan oleh orang kafir. Iya, orang muslim tidak mungkin dikalahkan oleh orang kafir. Tidak mungkin. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, minta tolong dibuka. Di dalam surat An-Nisa ayat 141. Surat An-Nisa ayat 141. Kita baca waqaf yang terakhir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Waqaf yang terakhir. Ketemu? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan pada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Bisa dibaca lagi. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan mukmin. Ini pernyataan dari Allah. Keberadaan orang mukmin, mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang makan, minum, berpakaian, menikmati fasilitas apapun yang merupakan kemaslahatan ada di muka bumi, Allah ridho karena mereka berjalan di atas keridhaan Allah. Orang-orang kafir, makannya, minumnya, berpakaian dan seterusnya dipertanyakan karena mereka berada dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Maka Allah gak pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin, orang-orang yang Allah ridhoi. Ada prasmanan, kita diundang acara di resepsi, modelnya prasmanan, wah pengen bakso, ngambil bakso sedikit aja, soalnya kalau banyak-banyak nanti kenyang, nggak bisa nyicipin yang lainnya. Bakso 1, oh ada kikil, ngambil kikil 3 sendok, jangan banyak-banyak nanti keburu kenyang, nggak bisa ngambil yang lainnya. Ini cara tak ajar ya, biar ngambil semuanya. Kemudian apalagi, wah ada sate ayam, wah ada kebab, biar bisa masuk semuanya. Halal. Kenapa? Diundang untuk pesta-pesta, diundang, diizinkan. Nah, misalnya ada orang-orang yang tidak diundang, mereka berpikir, nggak mungkin tuan rumahnya yang punya acara nanya-nanya, paling ngiranya temannya anaknya gitu ya, ngira temannya anaknya, teman kuliah. Atau bapak-bapak datang nemui anaknya, nggak mungkin anaknya curiga, paling ngiranya temannya bapaknya. Masuk, makan sebanyak-banyaknya. Halal apa enggak? Enggak halal, enggak diundang. Nah, kita, keberadaan kita di dunia, menikmati apapun dipersilahkan. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima tu'imu. Tidak ada dosa, tidak ada masalah untuk mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh pada makanannya, tidak dipermasalahkan. Berapa suap pun tidak dipermasalahkan. Tapi orang kafir, keberadaannya tidak perlu Allah ridhoi, masalah. Sebagaimana orang-orang yang tadi datang ke prasmanan tidak diizinkan, berapa suap dia ambil, berapa macam dia ambil, nggak halal itu. Saya ingatnya cerita itu soalnya pernah ada kejadian orang-orang lapar, gimana nggak punya duit, ada prasmanan di sana, resepsi itu ya, nggak ada yang tahu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan 3 doa, 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Hadisnya hadis At-Tirmidzi, an Abdullah ibn Khabbab bin Al-Arad an abihi qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa'atalaha. Ini meskipun sudah pakai kacamata tapi ya kurang gede. Qalu ya Rasulullah sallaita salatan lam takun tusalliha. Qala ajal innaha salatu rahbah wa rahbah. Inni sa'altullaha fiha thalathan fa'atani ithnataini wa mana'ani wahidatan. Saltuhu alla yahlika ummati bi sanatin fa'ataniha wa saltuhu alla yusallitu alaihim aduwa min ghairihim fa'ataniha
wasaltu alla yadhiqa ba'duhum ba'sa ba'din faman'aniha. Dari Abdullah bin Khobab bin Al-Arad, dari ayahnya menuturkan, suatu ketika Rasulullah SAW salat dengan salat yang beliau panjangkan, Kalau di sini memanjangkan salat hanya apa? Subuh. Selain subuh yang dipersilakan dipanjangkan apa? Isya. Apa kita panjangkan juga kayak subuh? Enggak pada jawab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat ya. Nabi salat suatu salat apa Allah alam yang beliau memanjangkannya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau salat tidak sebagaimana engkau biasa melakukannya. Padahal Nabi biasa salat panjang, mungkin dirasakan ini lebih panjang lagi. Qala ajal. Ajal artinya na'am. Qala ajal. Qala na'am. Ya, sesungguhnya salat ini adalah salat rohbah dan rohbah, harapan dan cemas. Karena di dalam salat itu aku memohon kepada Allah 3 perkara. Allah menerimanya 2 dan Allah menolaknya 1. Saya memohon kepada Allah agar jangan sampai umat ini ditimpa paceklik. Allah mengabulkan. Pada zaman Nabi Yusuf, paceklik berkepanjangan, kelaparan terjadi di mana-mana. Nabi memohon jangan seperti itu. Allah kabulkan. Gak pernah terjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam paceklik. Gak pernah terjadi. Seandainya ada sebagian kecil yang tidak dikatakan umat Nabi ditimpa paceklik. Kemudian saya memohon kepada Allah agar jangan sampai musuh mengalahkan kaum muslimin. Allah kabulkan. Yang ketiga, aku mohon kepada Allah agar jangan sampai terjadi pertikaian sesama muslim yang satu dan muslim yang lainnya, terjadi pertikaian. Allah tidak kabulkan. Nah, 3 doa, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Nabi memohon agar jangan sampai mukmin dikalahkan oleh orang kafir. Allah kabulkan. Tapi ketika Nabi memohon jangan sampai umatnya bercerai-berai satu dengan yang lainnya, Allah tidak kabulkan. Nah, jadi secara karakter dan secara keberadaan mukmin dengan syariatnya yang sedemikian rupa, nggak mungkin ada celah bagi orang kafir untuk mengalahkan mukmin. Nggak mungkin ada. Syariatnya yang sedemikian rupa, kaum muslimin yang walaknya sedemikian rupa kepada Allah, Nabi dan mukmin, baroknya sedemikian rupa kepada orang kafir, maka nggak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan mukmin. Makanya dari zaman ke zaman kaum muslimin memegang dunia. Bahasa kita 2/3 dunia memanjang dari barat ke timur dalam kekuasaan kaum muslimin. Zaman Abu Bakar perluasan wilayah, zaman Umar perluasan wilayah, zaman Utsman perluasan wilayah mandek. Di zaman Ali radhiyallahu an, karena Ali sibuk dengan urusan-urusan internal, karena ulah orang-orang yang keimanannya masih lemah dan seterusnya, ya, maka sibuk dengan urusan internal. Jadi sedemikian rupa kaum muslimin menggenggam dunia. Rusia yang sekarang negara tersendiri ketika itu ada dalam kekuasaan kaum muslimin. Bahkan Imam Bukhari dari mana? Dari Rusia. Imam Muslim tidak jauh dari situ. Banyak ulama-ulama dari Spanyol
dari Spanyol. Seperti misalnya Abdul Baqi bin Mikhlad al-Andalusi, mufassir dari Spanyol. Karena kaum muslimin menguasai dunia dari barat ke timur. Nah, kemudian kalau lihat kenyataan, di mana-mana kaum muslimin dikalahkan, direndahkan, dilecehkan. Mungkin kita jadi bertanya, katanya wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Kenyataannya kaum muslimin sekarang di mana-mana kalah. Jawabannya bagaimana? Dengan ajaran yang ada, syariat yang Allah telah tetapkan, menjadikan semua jalan tertutup. Gak mungkin orang kafir bisa mengalahkan mukmin. Gak ada jalan bagi mereka untuk masuk mengalahkan mukmin, gak mungkin. Tetapi jalan-jalan yang kokoh ini muslim sendiri yang merusaknya dengan tidak beragama, dengan keberagaman yang semestinya. Akhirnya terjadi pemahaman yang macam-macam di dalamnya. Akhirnya kekuatan kaum muslimin dengan syariatnya yang ditetapkan oleh Tuhan langsung, oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi rusak oleh kaum muslimnya sendiri. Maka menjadi ada jalan, karena kaum muslimin keadaannya jadi lemah, maka orang kafir bisa mengalahkan. 3 doa Nabi yang 2 dikabulkan. Salah satu dari yang 2 dikabulkan adalah Nabi memohon agar jangan dikalahkan oleh orang kafir, iya. Tapi ketika Nabi berdoa agar kaum muslimin jangan bercerai-berai, Allah tidak kabulkan. Maka ketika terjadi perceraian, akhirnya melemahkan dirinya sendiri. Akhirnya melemahkan dirinya sendiri. Dan nyata-nyata Nabi menyatakan yang berpegang teguh dengan agama yang masih asli, yang masih murni, yang tidak mengalami pembiasan, jumlahnya 1 menghadapi berapa? 72. Sangat terasing sekali. 1 menghadapi 72. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, selama kalian memegangi ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan urusan dunia, dan kalian lari dari jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan pernah mencabutnya. Jadi kehinaan ini ada pada kalian kaum muslimin, Allah tidak pernah mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum. Di akhir hadis ini Nabi bersabda, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kita kembali kepada agama kita, loh maksudnya bagaimana? Kita Islam kok kembali kepada agama kita bagaimana? Iya, kita Islam, tapi kembali kepada Islam dengan pemahaman dan amaliyah yang sesungguhnya. Karena itu adalah kekuatan. Mana ada ceritanya Nabi kalah dalam peperangan, meskipun jumlahnya sedikit dan jauh lebih sedikit? Ada, iya, 1 kali dalam perang Uhud. Tadi itu menjadi pelajaran karena mereka tidak patuh nabinya. Selebihnya hampir kalah dalam perang Hunain. Kenapa dalam perang Hunain hampir kalah? Karena adanya akidah yang melenceng. Tetapi ada sebagian kecil akidahnya tidak melenceng, yaitu Nabi dan sebagian para sahabat. Melalui orang yang akidahnya tidak melenceng inilah Allah berikan kekuatan, Allah turunkan malaikat, menang dalam perang Hunain. Melenceng bagaimana? Jadi dalam perang Hunain kaum muslimin merasa sangat kuat, jumlahnya banyak, maka mereka congkak dengan jumlah yang banyak. Di dalam hati-hati mereka menyombongkan jumlah yang besar. Lan nughlabal yawma min killah. Kalau dalam tafsir dalam tafsir Al-Jazairi, lan nughlabal yawma min killah. Kita tidak mungkin dikalahkan oleh jumlah yang sedikit, kita besar. Allah tidak ridho. Karena jumlah yang besar, pasukan yang hebat, senjata yang kuat, sekedar sarana saja. Adapun kekuatan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla, ini akidah yang benar. Nah, ini bergeser, mereka mengandalkan
membanggakan jumlah yang banyak, Allah tidak ridho. Padahal pergeseran akidah, kira-kira pergeseran akidah kecil apa besar? Apakah kemudian berbuat syirik menyembah patung? Apa kemudian berbuat syirik manggil-manggil orang yang mati agar membantunya? Apa begitu? Enggak. Apa kemudian memberikan sesajen agar penunggu kampung tidak ngamuk? Enggak. Bergeser akidah dibandingkan dengan perkara-perkara tadi kecil, tapi Allah tidak ridho. Nah sekarang dilihat kaum muslimin yang ada kebanyakan muslim muwahhid apa muslim musyrik? Muslim muwahhid apa muslim musyrik? Kalau dilihat KTP-nya, pergi ke pantai selatan, setiap bulan tertentu arung kepala sapi. Kalau dilihat muslim, dan itu sepanjang pantai selatan, dan Cilacap saja, Cilacap, Biogya, Banyuwangi dan seterusnya. Bangun tol, ini yang cerita ini muhandis, jadi termasuk pegawai di proyek tol itu. Beliau bercerita ketika sampai di satu tempat mereka tidak akan melanjutkan proyek sehingga harus menyembelih kerbau dulu atau sapi, saya lupa ceritanya beliau. Kemudian ditanam di kampung itu, baru mereka mau melanjutkan jalan tol. Ini jembatan ini dikasih sesajen. Itu ketika bangun tol ini beliau pelakunya, maksudnya pelakunya pegawai proyek itu, makanya tahu. Kayak gitu muslim, lihat KTP-nya muslim. Jadi syarat Islam dari berbagai sisi manapun tidak ada celah untuk orang kafir bisa masuk mengalahkan, tidak ada celah. Dan orang muslim dengan konsep jihadnya untuk li'ilai kalimatillah, rela nyawanya melayang. Dan kesan orang-orang yang berperang melawan muslim, apa kata mereka? Orang-orang muslim kalau perang itu mencari mati. Gimana kami menghadapi orang-orang yang mencari mati? Ya karena memang konsep jihad, mati syahid itu yang mereka cari, sehingga nggak ada yang ditakuti. Itu bicara tentang jihad, dan belum bicara tentang syariat yang kalau diterapkan dengan semestinya mendatangkan kekokohan bagi kaum muslimin. Bicara tentang masalah muamalah, di dalam Islam dilarang riba. Dengan tidak ada riba, perekonomian akan kokoh. Tapi gara-gara diterapkan dari orang kafir yaitu riba, maka perekonomian kocar kacir. Dan negeri muslim mana yang tidak terkena sistem ribawi? Semuanya kena. Ya Saudi banknya bank syariat, tapi ada bank yang ribawi juga yang masuk. Jadi sudah sedemikian rupa syariat banyak dirusak oleh muslimnya sendiri. Bukannya ayat ini salah, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Bukannya salah. Dan Nabi ketika berdoa agar orang mukmin muslim tidak dikalahkan oleh orang kafir, Allah kabulkan. Tapi kalau dalam kenyataannya di mana-mana kalah, ulahnya muslim sendiri. Makanya yang dibutuhkan bagaimana meraih kekuatan itu lagi sehingga tidak ada celah bagi orang kafir untuk mengalahkan. Caranya bagaimana? Beragama dengan yang semestinya. Sisi apapun, akidah, ibadah, muamalah, beragamalah dengan yang semestinya. Nah, kemudian yang berikutnya masih ayat 167. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat ketika menghukum, sangat cepat hukumannya. Jangan disamakan dengan manusia ketika menghukum. Misalnya menghukum sebagian dulu butuh waktu, ketika menghukum butuh waktu, membantai sekian orang butuh sekian menit, sekian jam, atau dengan senjata yang lebih hebat lagi, ya,
butuh waktu. Allah kalau mengadab sangatlah cepat, dan itu enggak ada yang susah bagi Allah. Wa innahu laghafurur rahim. Meskipun azabnya sangat cepat, kalau Allah menghendaki, Allah akan azab mereka di dunia karena sangat cepat ketika mengadab. Tapi Allah Ghafur Rahim, artinya apa? Maha pengampun, maha penyayang. Orang sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, sampai mereka adalah orang-orang kafir, seumur hidup berbuat kekufuran, kalau tobat Allah terima, karena Allah Ghafur, karena Allah Rahim. Karena Allah Ghafur, karena Allah Rahim. Ini konteksnya adalah orang-orang Yahudi, orang yang sangat bebel, yang kemaksiatannya, yang kerusakan yang diperbuatnya sangat luar biasa. Coba, ada nggak selain orang Yahudi yang meremehkan Rasulnya dengan mengatakan, Musa, Harun mau perang, sana kalian aja berdua berangkat, sama Allah sekalian bertiga sana perang, kami mau duduk-duduk di sini. Ada selain Yahudi yang seperti itu? Ada nggak yang seperti Yahudi, diambil sumpahnya di bawah gunung, gunung diangkat, dan mereka nyata-nyata di bawah gunung, dan mereka yakin ini gunung akan ditimpakan. Dalam keadaan seperti itu mereka diambil sumpah, kemudian mereka mengiyakan, mereka tidak ditimpa, tapi kemudian lepas dari situ kembali maksiat. Jadi Yahudi itu luar biasa. Tapi meskipun begitu, Allah itu Ghafur Rahim. Nah, kalau terhadap orang Yahudi yang semacam itu Allah Ghafur Rahim, maka bagaimana kepada kita? Maka ini adalah rojak bagi kita. Kita berbuat salah, tergelincir, berbuat dosa, terjerumus, tidak seperti orang Yahudi, ya Allah. Maka jangan sia-siakan Ghafurnya Allah, jangan sia-siakan Rahimnya Allah. Nggak ada istilah terlambat, tidak ada. Nggak ada istilah terlambat. Karena konteksnya Muslim, maka di mana kekurangannya segera taubati. Kalau kekurangannya berupa nggak bisa baca Quran, segera belajar biar bisa. Kalau kekurangannya baca Qurannya grodal-gradul, segera benahin dengan tahsin biar lancar. Kemudian kalau sudah lancar, banyak membaca dan banyak menghafal. Ini bicara tentang Quran. Bicara tentang sodakoh, posisinya sebagai orang pelit, nggak ada istilah terlambat. Perbaiki diri biar jangan jadi orang pelit. Soalnya orang yang mati sekarang cita-citanya sekiranya dihidupkan, mau apa? Sedekah. Nah, kita sekarang pada posisi yang dicita-citakan orang mati. Kenapa kita tidak memperbanyak sodakoh? Gak ada hari tanpa sodakoh. Program no day without sodakoh. Setiap hari pasti sodakoh. Pagi lupa, harus siangnya. Siang lupa, sorenya. Pokoknya jangan sampai tidak sodakoh setiap hari. Ini bicara sodakoh dan yang lain-lainnya. Karena kemaksiatan kita bukan seperti Yahudi yang bebal seperti itu. Kita ketergelinciran, insya Allah lebih ringan kan begitu daripada Yahudi semacam itu. Tapi Allah masih Ghafur dan Rahim. Jadi menjadikan kita rojanya besar, rasa harapnya besar. Ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah isya dari tadi ya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.